Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali nongol, kembali muncul. Sepasti masih di Riff Organizer YouTube channel. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga masih pada berkabar baik, sebaik kabar Arif Java di sini. Jumat tanggal 16 Oktober 2020 ya. Pada kesempatan kali ini Arif Java pengen kembali menayangkan sebuah konten live streaming ya, bersama Gus Nur. Live streaming tersebut Arif Java live kan dari Riff Organizer di rumah saya sendiri ya. Cuman total durasinya itu kurang lebih 47 menit. Insya Allah teman-teman sekalian udah pada nonton. Cuman pada kesempatan kali ini Arif Java pengen mempostingnya kembali dengan lebih detail kepada apa yang menurut Arif Java sangat bermanfaat buat kita sekalian untuk meraih sukses dunia wal akhirah ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk season untuk part yang pertama Arif bagi menjadi dua ya. Maka dari itu, karena hal ini insya Allah sangat penting, sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi Arif Java posting ya. Maka dari itu juga simak hingga ending, jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong, ikuti. Dan alhamdulillah sekalipun masih belum maksimal, Arif Java sudah mencoba menerapkan, mencoba mengamalkan apa yang disampaikan oleh Gus Nur ya pada waktu itu. Semoga saja teman-teman sekalian juga bisa menerapkannya. Simak hingga ending. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan saya itu Mas Arif. Gimana? Itu konsep. Konsep ya. Makanya manusia itu kalau mau kaya, mau sukses, ya gampang. Pertama, open your mind, buka pikiranmu. Terima segala informasi, jelek baik terima dulu. Nyaringnya nanti, yang penting terima dulu. Syiah, Wahabi, kafir, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, NU, Muhammadiyah, terima. Open, buka semua. Nah, kalau sudah begitu otomatis sel-sel otak ini hidup. Tapi jangan ditelan, disaring. Oh ini cocok, oh ini baik, oh ini enggak. Oh secara budaya baik, secara adat bisa, secara syariat bisa, disaring Mas. Open your mind, itu masalah ilmu. Nah yang kedua, open pikiran masalah bisnis. Jangan nolak. Iya, Gus kok bisa banyak bisnis Buka itu semua, gimana? makanya buka semua. Jadi kalau ada orang nawari saya kemarin, tanya Pak Ari itu, ada orang nawari kecap. Kecap. Iya, jadi pokoknya apapun yang datang ke saya terima. Misalkan, Gus saya mau jualan kecap gitu kan, tolong dibantu, siap. Yang saya pikir tuh langsung bukan laku nanti, yang penting ekonomi orang berputar dulu. Artinya niat nolong gitu aja dulu ya. Gus? Iya, yang Oh iya. pokoknya ekonominya ini orang yang baru berputar nih, gitu kan. Saya nggak pernah mikir laba. Nanti laba itu banyak kok dagangan yang sudah saya beli yang nggak laku ya banyak. Tuh over your mind Mas. Intinya kalau saya ringkes, pertama kayak konsep, kayak ide. Kan ide ini lahir terus ini. Betul. Nah, kayak konsep, kayak ide, imajinasi, silaturahim, ilmu, ya kan, kosakata. Nah kalau ini sudah dikuasai, uang tuh nyusul sudah, bisnis nyusul. Tapi ada satu kunci Mas, ada satu kunci yang di banyak kunci-kunci yang lain. Salah satu penyebabnya itu ya, supaya kita bisa cerdas, kayak konsep, kayak ide, sukses itu ada salah satu kunci. Tidak tidur setelah sholat subuh. Oh, saya itu Gus. Nah, Bangun jam 10, jam 12. Ini saya juga. Kebalikannya ya. iya, kalau orang ini sholat subuh ya, sholat subuh tidur, Oh iya. itu berat suksesnya. Ini sholat subuh loh. Apalagi kalau nggak sholat subuh Mas. Oh gitu ya Gus ya. Ini saya ngomongnya sholat subuh dulu Iya, ya. iya, iya, iya.
banyak setuju. Sholat subuh, habis itu tidur, dapat pahala. Tersedak Cuman sebenarnya. yang namanya ekonomi, beli Lamborghini, nambah rumah, nambah bisnis nggak bisa, Mas. Sulit ya Gus ya. Ini yang sholat subuh hanya pahala. Apalagi yang tidak sholat. Subuh itu tidur, bangun jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 ya. Pertama, lemah syahwat. Akan tiba itu nanti sebelum waktunya. Impoten ya, gampang marah, tersinggungan, keras kepala, mutungan. Terus ibarat laptop itu ngosokan. Oh iya. Terus ibarat laptop itu semakin turun pentiumnya. Nggak ada orang tidur pagi tambah cerdas, itu nggak ada, Mas. Nggak ada rumusnya, bundel yang ada gitu kan. Aura nggak ada bercahaya. Jadi auranya sama ini kan kayak aura neker burek itu. Ya kata istri saya tambah ganteng Gus. Ini asik pembahasan ini. Makin asik ini. Gitu. Nah, apalagi aura. Jadi seperti laptop itu semakin kebanyakan virus bangun kalau suka tidur pagi itu. Iya. Kehilangan ini loh, kehilangan momentum matahari yang masih perawan. Itu jangan sampai karena di situ. Vitamin di situ ya Gus. Iya, di situ keberkahannya. Misalkan sama orang kaya nih, udah dari orang tuanya udah kaya, warisannya udah triliunan. Tapi kalau suka tidur pagi bangkrut. Gitu ya Gus ya. Atau sama kiai, pesantrennya ribuan, pondoknya besar. Tapi kalau tidur pagi, tutup pesantrennya itu lama-lama, redup, nggak ada auranya, bangun-bangun bengkak gitu. Kayak orang kena ginjal, bengkak, pucat wajahnya, bundel otaknya gitu. Makanya akhirnya hidupnya stuck terus gitu. Orang suka tidur pagi itu stuck, nggak bisa berkembang, itu sudah tetap. Jadi sama jangan mengharap Harus dirubahnya ya Gus ya. iya, itu rumus itu. Kehilangan momentum semburatnya matahari pagi itu. Itu yang pertama itu. Dan Iya. saya walaupun tidur jam 3, jam 4, tetap subuh itu sholat, walaupun mata nggak kuat melek, Iya. saya olahraga, saya beraktivitas, karena saya nggak mau kehilangan mentari pagi itu. 30 menit sebelum zuhur itu bagus untuk tidur. Sebelum zuhur. Nah, bisa cerdas itu kotak. Terus kalau sorenya sampai jam berapa misalnya tidur? Yang penting kan ada aturannya. 30 menit sebelum zuhur. Ya, terus Setelah zuhur? menjelang maghrib, sesudah asar itu dihindari itu. Menjelang maghrib. Sesudah asar atau menjelang maghrib, antara asar dan maghrib itu dihindari itu. Tambah sakit semua ke badan, tambah nggak karu-karuan gitu kan. Energi itu nggak ini. Tapi yang penting subuh. Makanya tadi saya telepon sampean, masih tidur Mas? Iya Ya, Gus. Gus. Oh ya sudah. Coba kalau nggak percaya, kalau ada umur 2 tahun, 3 tahun lagi kita ketemu, ya masih gini sampean kalau tidur pagi. Enggak, saya Ya gini. dalam hati saya Gus. Enggak, sumpah bukan karena saya ada di depan Gus Nur, bukan. Banyak hal positif yang saya dapatkan Gus. Gus Nur kok bisa seperti itu gitu. Gus Nur kok bisa seperti itu. Ya. Terlepas dari berani atau tidak nih Gus. Tingkat kesuksesan Gus Nur buat saya itu istimewa Gus. Iya. Iya, bisa sama enggak tidur pagi. Harus dirubah. Makanya sempat saya terpikir apa ya, sampai sempat apa namanya cari dulu apa bukunya Gus Nur itu, kali aja sudah dibahas di sini di Munjiat. Apa bukunya Gus Nur? Sudah lengkap di situ. Oh, sudah ya. Ada. Itu dulu boleh. Kiat sukses apa? Merubah nasib. Oh, merubah nasib. Kan merubah nasib itu kan merubah kebiasaan. Nasib nggak bisa dirubah, kebiasaan bisa dirubah. Tinggal menunggu takdir. Kalau kebiasaan sudah dirubah itu nanti nasib ngikut sudah. Jadi merubah nasib itu bukan merubah pekerjaan, coba. Saman penyiar radio. Sekarang enggak, dulu kan penyiar radio, terus sekarang MC. Besok apalagi YouTuber, jual pisang goreng, jual mie, jual warung, apapun itu kan. Bukan itu kalau mau merubah nasib itu. Bukan kerjaannya yang disibukkan, tapi frekuensi dengan Allah itu dipadatkan, merubah kebiasaan.
biasa tidur pagi dirubah jadi nggak tidur pagi. Pegawai negeri aja coba lihat, kalau di jam-jam 8, jam 9 di kantor main game gitu kan. Itu kan sudah makan gaji buta itu, dia main game. Iya. WiFi-nya pakai kantor. Pegawai negeri yang seperti ini perhatikan hidupnya. Ya segitu aja. Iya. Gitu kan. Sepele loh, hanya WiFi, hanya game. Tapi nggak akan berubah. Ada penyebab yang bikin nggak berkah istilahnya. Apa tadi? Jangan tidur pagi, itu yang pertama. Kalau Saman mau sukses, rubah itu. Sebenarnya istri Saman, mertua Saman juga mungkin di mana-mana sama. Kalau punya suami, punya menantu, gula-gugi tedung lo cermet. Cuma ya diempet, masa mau dibilangin gitu. Wah kalah bi ajem kan gitu. Itu biasa. Gus apa ya Gus? Kalau Gus Nur, kata Gus Nur tadi, meskipun saya sampai jam 3, kata gini Gus Nur, setelah subuh nggak tidur. Kalau saya kebalikannya Gus, nggak kuat tuh pasti sudah tuh. Iya, itu kan Dan setelah kebiasaan. bangun bingung kan Gus. Bahkan sering kali begini. Ya Allah, saya ketinggalan momen. Coba tadi pagi ini saya kan bisa ke sana, bisa ke sini gitu loh. Iya. Itu yakin sekali, saya sependapat sekali. Jadi dengan apa ketika yang Gus ketika Nur. Saman tidur itu ada berapa rezeki yang di cancel sama Allah kan? Mau kesini nggak jadi, ada saja halangannya, ban kempos. Orang-orang itu. Iya, orang yang mau antar rezeki itu sama alam diseleksi. Jangan Demak kakek kata alam ini. Mau ke Arif, tedung orangnya. Digagalkan sama alam itu. Ada gitu. Itu ada miliaran dimensi seperti itu kalau tidur pagi itu. Makanya terus hal lain Gus, amalan mungkin Gus. iya, Apa? ya ini amalan ini. Iya. Jangan tidur pagi itu amalan. Setiap pagi mencium pipinya istri. Setiap pagi Oh, gitu, rutin. Iya, kanan kiri Nggak disayang. boleh sama Tio. Dicium pipinya istri. Setiap mau berangkat maksudnya. Oh ya Setiap pamitan berangkat. pasti sudah Bu. Dicium, bukan Saya- pamitan, dicium, disayang. Oh gitu Bu. Atau setelah sholat subuh berjamaah itu momentumnya. Kan sama kan nggak pernah jamaah sama istrinya kan ya. Bukan nggak pernah, jarang Bu. Jarang. Jarang. Nah, itu momentumnya itu jamaah itu dicium, salaman. Nah di situ keberkahan tumpah ruahnya di situ. Gitu kan. Tidak tidur pagi, silaturahim sama istri setiap subuh itu bertatap mata gitu kan, berpelukan setelah sholat subuh itu barokahnya itu. Ini nggak ada kurikulum ini di universitas, nggak ada mas gitu kan. Nggak ada. Udah itu. Terus yang ketiga, kalau sudah keluar itu jadi waliullah yang menyamar. Maksudnya gimana itu? Ini yang ilmu ini yang keren. Ya jadi waliullah yang menyamar itu apalah. Kalau punya uang dengan uang, kalau dengan senyum, dengan tenaga, berbagi. berbuat baikan, ya apa Bersedekah saja, maksudnya. walaupun menyingkirkan batu di jalan. Heeh. Misalkan menyingkirkan batu di jalan, terus atau ada orang jualan apa tua, jualan es, jualan apalah yang sekiranya susah orang itu gitu kan, panggil. Ini kalau saya borong semua berapa ya dagangan ini ya, dikrus dalam hati ini. Nyampe enggak 200.000 di dagangannya orang ini. 200, 300, kebetulan hari itu ada uang. Misalnya, Pak tak borong semua dagangan sampean, entah itu kerupuk, Iya. entah itu apa diborong gitu kan. Kalau pas ada uang itu keren. Kalau pas nggak ada uang, pas-pasan melakukan itu tambah keren. Tambah keren ya. Gitu. Artinya bersedekah saat kita juga lagi Iya, kesulitan. iya. Sebenarnya kita nggak sulit kok. Ini ada uang tapi mau beli pulsa, mau beli data, Terkadang mau beli nggak sulit kita kan? aja ya. Ya, itu kan nggak sulit. Sementara dia ditunggu anak istrinya. Iya. Kalau kita nggak sulit gitu loh, beras ada kok. Paling hanya rokok apa. Sudah tak kasihkan orang ini aja. Udah Pak, tak borong Pak. Begitu orangnya pergi, dagangan tadi kita sedekahkan ke orang lain. Iya. Dalam satu hari Saman melakukan itu. Jadi waliullah yang menyamar. Waliullah itu kan suka meringankan beban orang lain gitu. Tapi jangan di vlog, Pak berapa dagangannya Pak?
halo guys, saya mau borong dagangannya orang ini guys. Jangan. Iya. Ada kalanya sampean hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang Ada tahu. kalanya bolehlah untuk konten. Heeh. Bedah rumah yang masuk di YouTube itu kan cuma 6 atau 7. Iya. Ada yang tidak masuk di YouTube. Tak perlu pengakuan. Cukup Allah aja yang tahu itu. Nah gitu Mas, itu nanti dikembangkan lah itu. Pokoknya ketemu momentum-momentum tertentu yang orang lain itu meringankan orang lain, gitu lakukan. Nggak harus uang, apalah. Ya paling sederhana nyebrangkan orang. Apa kayak itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Maka deh. Apa tadi? Tidak tidur pagi. Iya. Berkasih sayang sama istri sampai subuh, berarti kan sudah sholat subuh, ini nggak usah dibahas. Jadi gini Mas, kita nggak usah bahas yang sifatnya syariat, kan sudah nggak, masa sama si dikongkon sholat kan nggak penting. Iya. Ini ilmu hidupnya gitu kan. Begitu di disuruh atau tidak pasti Nah, sudah harus sholat, intinya betul. seperti itu kan Gus. di luar menjadi orang yang bermanfaat Nah. untuk orang lain dan hanya sama Allah yang tahu. Gitu. Apalagi Mas, Saman punya ide apa? Kalau saya tidak libur dalam satu hari itu tidak boleh libur Quran, Oh. walaupun satu. Ya sih. Satu halaman. Kalau satu halaman nggak sempat, satu. Satu ayat. Yasin, sodaqallahul adzim, nggak apa-apa wes. Kan sama MC sibuk, ya kan? Sibuk apa sih Gus? Sesibuk-sibuknya saya masih banyak senggangnya. Pokoknya satu hari tidak pernah libur itu membaca Quran. Intinya Al-Quran harus intens gitu ya, Gus. Karena Al-Quran itu, membaca Quran itu sama dengan berniaga dengan Allah. Subhanallah. Gitu. Dan banyak lagi Mas, ada di YouTube di Mundia Channel itu. Dan yang penting itulah, tidur paginya, tapi yang lain-lain itu kecil. Sampai kan penyakitnya tidur pagi. Iya.